Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Putri dengan NIM 70200121080. Di sini saya akan menjelaskan eh, penjelasan soal dan jawaban dari materi komposisi dan distribusi penduduk eh, di mata kuliah dasar kependudukan. Yang pertama yaitu komposisi penduduk dapat juga disebut pengelompokan penduduk, dibagi dalam berbagai ciri atau karakteristik tertentu. Pernyataan tersebut benar atau salah? Jadi menurut saya pernyataan tersebut ialah benar, karena komposisi penduduk itu adalah susunan penduduk yang didasarkan atas sifat-sifat atau karakteristik khusus dari penduduk. Jadi komposisi penduduk ini pengelompokan penduduk yang berdasarkan ciri-ciri khususnya ataupun karakteristik khususnya. Yang kedua yaitu di bawah ini merupakan salah satu contoh komposisi penduduk menurut. Nah, pada gambar tersebut menurut saya ini komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin. Mengapa saya katakan demikian? Karena pada gambar tersebut tidak tidak tertera pekerjaan maupun yang bekerja. Maka saya memilih penduduk menurut umur dan jenis kelamin. Selanjutnya yaitu di bawah ini merupakan salah satu contoh komposisi penduduk menurut saya jawabannya yaitu B, penduduk yang mencari kerja menurut umur. Mengapa demikian? Karena di sini tertera dijelaskan tentang beberapa penduduk berdasarkan umurnya, namun tidak tertera penduduk yang bekerja menurut umur dan jenis kelamin, dan juga tidak tertera pendidikan. Jadi menurut saya yaitu penduduk yang mencari kerja menurut umur. Selanjutnya yaitu prorating untuk kelompok atau angka sisa yang tidak masuk dalam kategori data manapun. Misalnya data umur, ada yang tidak masuk umur manapun dikarenakan kesalahan dalam perolehan data atau hal lainnya. Pernyataan tersebut ialah benar karena jika jumlah penduduk yang tergolong kategori tersebut relatif sedikit dibandingkan dengan jumlah penduduk secara keseluruhan, maka kelompok penduduk tersebut dapat disebarkan ke keseluruhan kelompok-kelompok lain dengan menggunakan teknik prorating. Selanjutnya yaitu bagaimana cara mencari nilai yang dilingkari pada gambar tersebut. Nah, tabel-tabel hasil sensus penduduk yang belum mengalami perapian biasanya dijumpai kategori tidak terjawab. Jika jumlah penduduk yang tergolong kategori tersebut relatif sedikit dibandingkan dengan jumlah penduduk secara keseluruhan, maka kelompok penduduk tersebut dapat disebarkan ke keseluruhan kelompok-kelompok lain dengan menggunakan teknik prorating. Nah, salah satunya yaitu pembagian hasil total prorating dengan TTNS. Selanjutnya yaitu berikut ini adalah variabel demografi yang dapat mempengaruhi komposisi atau struktur penduduk di suatu daerah tertentu. Yaitu menurut saya ketiganya benar, yaitu fertilitas, mortalitas, dan migrasi. Yang dimana fertilitas itu jumlah kelahiran, mortalitas yaitu dari perubahan angka kematian, dan migrasi yang meliputi masuk maupun keluarnya suatu penduduk dari suatu daerah ke daerah lainnya. Berikut ini adalah piramida penduduk Kabupaten Goa tahun 2015 dan 2010 dan 2020. Dari piramida tersebut, apakah terdapat perubahan dari tahun 2015 ke tahun 2020? Menurut dari tingkat kelahiran laki-laki, terdapat penurunan
kelahiran laki-laki pada umur 5-9 tahun, dan terdapat penurunan pada laki-laki, sedikit penurunan pada umur 75 ke atas dan 70-74 tahun. Yang kedua yaitu tingkat kelahiran perempuan, di mana pada tingkat kelahiran perempuan terdapat peningkatan, yaitu pada perempuan usia 75 tahun yang bertambah dan pada usia 5-9 tahun. Piramida penduduk berikut ini menunjukkan jumlah penduduk usia terbanyak adalah salah satu range usia produktif. Penduduk berikut ini menunjukkan jumlah penduduk usia terbanyak adalah salah satu range usia produktif. Jawabannya yaitu salah, karena pada anak usia 5-9 tahun, umur laki-laki yaitu 9,2%, sedangkan perempuan 8,9%. Jadi harusnya di sini termasuk range usia non-produktif. Lanjut, pada tabel di bawah ini, mengapa kepadatan penduduk Kabupaten Goa lebih rendah daripada Kabupaten Takalar, padahal jumlah penduduk Kabupaten Goa jauh lebih banyak? Karena di Kabupaten Goa wilayahnya sangat luas, yaitu 1.802,8 dari penduduk 696. Sedangkan di Takalar itu wilayahnya hanya 620,26 dari penduduk 280.590. Selanjutnya yaitu bagaimana tren laju pertumbuhan penduduk di Provinsi Sulawesi Selatan dari tahun 1971 sampai tahun 2016. Nah, untuk fluktuatif yaitu naik turunnya laju pertumbuhan penduduk terdapat pada Sulawesi Tenggara, yang dimana pada Sulawesi Tenggara dari 3,9 naik menjadi 3,66 dan turun drastis menjadi 3,15 pada tahun 1990 sampai tahun 2000. Nah, untuk tren laju pertumbuhan yang menurun yaitu Sulawesi Selatan, yang dimana dari untuk menurun saya ambil Sulawesi Utara dari 2,31 turun menjadi 1,60 dan turun lagi menjadi 1,33 dan turun lagi 1,28 pada tahun 2000 sampai 2010 dan turun lagi pada tahun 2010 sampai 2016 yaitu 1,13. Untuk tren laju pertumbuhan terendah yaitu Sulawesi Selatan yang laju pertumbuhan tertinggi hanya 1,74 pada tahun 1971 sampai 1980. Untuk laju pertumbuhan tertinggi yaitu Sulawesi Tenggara yang untuk laju pertumbuhan tertinggi
yaitu Sulawesi Tenggara yang mencapai 3,66 pada tahun 1980 sampai 1990. Dan untuk kategori meledak, menurut saya tidak ada. Selanjutnya yaitu jelaskan apa yang terjadi pada tren kasus penyakit malaria di Sulawesi Selatan. Apakah ada kategori ledakan? Menurut Anda apa penyebab hal tersebut? Menurut saya terdapat kategori ledakan yang dimana pada tahun 2007 terdapat kasus penyakit malaria sebanyak 2.132 yang melonjak pada tahun 2008 sebanyak 11.319. Kemudian pada tahun 2009 menurun sebanyak yaitu 9.386. Kemudian pada tahun 2010 naik meningkat drastis sebanyak 22.206. Pada tahun 2011 juga meningkat yaitu 23.810. Kemudian sangat meningkat lagi pada tahun 2018 yaitu 28.884 dan pada tahun 2013 meningkat drastis sebanyak 55.893.